Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita lanjutkan kuliah SSCC 4473 Solid State Chemistry. Kita lanjutkan perbincangan kita mengenai topik yang paling penting di dalam Solid State Chemistry. Selepas kita membincang pasal structure dan kita lanjutkan dengan phase diagram dan juga preparative method, ya, sintesis. Dan hari ini kita lanjutkan mengenai preparative method, iaitu dengan topik adalah synthesis of ceramics, ya, ceramics. Ya. Dan seramik adalah salah satu bahan yang penting di dalam kehidupan kita. Dan kita sudah bincang mengenai phase diagram seramik, dan kita tahu bahawa di dalam seramik kita memiliki kita melihat ada beberapa komponen, ya. Yang contoh yang pertama adalah satu komponen, misalnya adalah alumina, ya. Kemudian dua komponen sebagai contoh adalah barium titanate, nikel ferrit juga adalah contoh dari seramik yang terdiri dari dua komponen, barium oxide dan titanium dioxide. Kemudian nikel ferrit, nikel oxide dan ferrit. Dan juga ada yang tiga komponen, ya. Sebagai contoh adalah PZT, ya. P ini adalah plumbum, Z-nya adalah zirconate, ya. T-nya adalah titanate, ya. Jadi ini adalah material yang sering kita jumpai di dalam elektronik, ya, material elektronik, ya. Jadi yang alumina ini adalah satu komponen, barium titanate adalah dan nikel ferrit adalah dua komponen. Kemudian PZT, ya, plumbum, zirconate, titanate adalah tiga komponen. Okay. Jadi dari phase diagram, ya, kita sudah tahu bahawa seramik itu mempunyai bukan saja satu komponen, tetapi dia boleh menjadi dua komponen atau tiga komponen atau bahkan lebih, ya. Macam mana kita nak mensintesis dari seramik ini, ya? Macam mana kita nak mensintesis seramik? Jadi topik kita hari ini adalah synthesis of ceramic. Salah satu metod yang paling biasa digunakan orang untuk mensintesis seramik adalah melalui solid state reaction, ya. Melalui solid state reaction. Solid state Jadi ini adalah metod yang mudah dilakukan, ya, di dalam kita mensintesis bahan seramik, ya. Dan proses yang berlaku di dalam solid state reaction dalam ceramic synthesis, yang pertama adalah decomposition, ya. Dia berlaku decomposition dan
reaction dalam solid state. Ya. Sebagai contoh, kita untuk yang paling mudah, yang paling banyak kita jumpai di buku-buku adalah sintesis dari barium titanate, ya, barium titanate. Dan apa prekursor dari barium titanate? Ya, barium titanate itu apa prekursornya? Untuk solid state reaction, prekursor dari barium titanate, kita menggunakan barium karbonat. Ya. Yang ditindak balaskan dengan titanium dioxide. Ya. Dan prosesnya adalah powder dari barium karbonat kita campur dengan powder dari titanium dioxide. Ya. Ini kita mix secara physical mixing. Ya. Selepas kita mix secara physical mixing, ya, kita lakukan firing, ya. Kita panaskan pada suhu yang tinggi, yaitu 1300 darjah Celsius. Dan apa yang berlaku waktu dipanaskan pada suhu yang kita sebut dalam bahasa Inggeris adalah firing, 1300 darjah Celsius adalah terjadinya decomposition of barium carbonate. Jadi barium carbonate ini akan decompose menjadi barium oxide plus carbon dioxide. Jadi carbon dioxide ini akan keluar dari barium carbonate pada suhu yang tinggi dan react. Barium oxide akan react dengan titanium oxide pada suhu yang sangat tinggi dan akan menghasilkan barium titanate. Kalau kita tengok proses ini, ya, proses ini nampaknya sangat mudah, ya. Hanya kita mix powder dari barium carbonate dengan powder dari titanium dioxide. Hanya physical mixing, kita panaskan 1300 dan terjadi decomposition dan reaction, kita akan dapatkan barium titanate. Tapi proses ini tidak semudah itu, ya. Ini hanyalah theoretical process. Apa yang terjadi di dalam tindak balas yang sebenarnya, karena barium karbonat yang kita gunakan itu, ya, barium karbonat yang kita gunakan di dalam reaction ini biasanya mempunyai ukuran yang sekitar mikrometer, ya, dari 100 sampai 500 mikrometer. Dan titanium dioxide yang kita gunakan itu ukurannya biasanya sangat kecil, lebih kecil dari 100 mikrometer. Ya. Jadi yang terjadi di dalam reaction ini, ya, di dalam reaction ini, di dalam industri, barium karbonat, ya, barium karbonat yang kita gunakan dengan ukuran sekitar 100 sampai 500 mikrometer ini yang dicampurkan dengan titanium dioxide. Lepas kita mix, kemudian dipanaskan pada suhu 1300. Kemudian ada proses cooling, ya. Cooling. Kemudian crushing.
Crushing ni adalah kita membuat partikel itu menjadi kecil. Kemudian dilanjutkan lagi dengan selepas crush, kita panaskan lagi pada suhu 1300 darjah Celsius. Kemudian cooling. Crushing. Kemudian dipanaskan lagi. Kemudian biasanya cooling lagi. Dan crushing lagi. Dan ini proses ini dilakukan berkali-kali. Ya. Dan inilah yang dilakukan. Kenapa orang melakukan proses ini berkali-kali. Setelah mix, dipanaskan, firing, cooling, crushing, firing lagi, cooling lagi, crushing lagi, dan firing lagi. Sehingga 3 kali proses. Jadi, kenapa kita lakukan, kenapa kita lakukan proses ini? Kenapa kita lakukan proses ini berkali-kali? Karena dalam realitinya, barium karbonat tadi yang ukurannya sekitar 100 sampai 500 mikrometer itu, ya. Jika barium karbonat ini kita panaskan, ya. Ini adalah barium karbonat. Yang terjadi adalah decomposition. Ya. Decomposition iaitu barium oxide plus CO2. Di mana karbon dioksida akan escape. Tetapi karena ukurannya yang besar, maka karbon dioksida yang escape itu hanyalah pada permukaannya saja. So the decomposition of the carbon dioxide only occurs at the surface of barium carbonate. Ya. Karena ukurannya cukup besar. Dan inilah permasalahan yang terjadi di dalam proses ini. Kenapa kita mesti melakukan pemanasan berkali-kali, ya. Disebabkan karena diffusivity artinya karbon dioksida, ya, karbon dioksida. Kalau kita tengok dari permukaan sampai ke dalam situ, terjadi permasalahan diffusivity, ya. Jadi diffusivity of CO2 to outer surface, atmosphere decrease. Semakin dia ke dalam di tengah-tengah ini, karbon dioksida yang akan dikompos akan semakin sukar karena ukuran partikel yang cukup besar. Ya, Sehingga kalau kita panaskan, biasanya dia karena diffusivity of carbon dioxide to outer atmosphere is decreased, kita akan memperolehi di bahagian luar, ya, bagian luar saja yang berubah menjadi barium oxide. Bahagian dalam masih barium karbonat. Ya. Oleh karena itu,
perlu dilakukan crushing, ya. Kita kecilkan ukuran partikel, ya. Kita kecilkan ukuran partikel dengan crush sehingga kita menjadikan permukaan, kalau di crush artinya karbon dioksida akan lebih mudah untuk keluar, ya, akan lebih mudah untuk keluar. Okay. Inilah alasan kenapa di dalam proses, dalam reality, ya, kita lakukan proses decomposition and reaction in solid state to synthesize barium titanate by repeating the mixing, cooling, crushing, firing, cooling, crushing, again firing, cooling, crushing, ya, dan seterusnya, ya. Supaya apa? Supaya semua barium karbonat ini transform menjadi barium oksida, ya, transform menjadi barium oksida. Okey. Jadi ini permasalahan yang dijumpai di dalam kita menghasilkan barium titanate jika kita gunakan barium karbonat sebagai precursor. Jika kita gunakan barium karbonat sebagai precursor. Dan salah satu lagi permasalahan yang kita jumpai, ya, di dalam proses ini, kalau kita tengok barium karbonat, ya, ini adalah barium karbonat, dan karena ukurannya lebih besar dari titanium dioxide, kita ada titanium dioxide yang ukurannya kecil. Ini barium karbonat, ini titanium dioxide. Ya. Titanium dioxide. Titanium dioxide. Titanium dioxide. Dan kita tahu waktu kita panaskan, yang terjadi adalah pada permukaan dari barium karbonat ini akan terjadi decomposition. Decomposition dari CO2, ya. Ini akan menjadi barium oxide plus CO2 pada permukaan, dan titanium dioxide akan react dengan titanium dioxide. Titanium dioxide ini dia akan react dengan barium oxide, ya. Jadi di permukaan ini, barium permukaan ini, barium oxide, selepas dia terjadi decomposition, karbon dioksida keluar, barium oxide ini akan react dengan titanium dioxide di sini. Dan waktu dia react itu, ya, selepas dia react, apa yang akan terjadi adalah pada di permukaan ini, di permukaan, ya, akan terbentuk barium titanate. Permukaan ini akan terbentuk barium titanate, ya. Dan barium titanate yang terbentuk di permukaan ini sifatnya adalah sangat dense, ya. Jadi barium ini, titanate di permukaan ini adalah very dense layer. Karena dia very dense layer, sehingga menyebabkan CO2, ya, CO2 yang bagian dalam ini
akan sukar untuk keluar. Ya. So the removal of the carbon dioxide is very difficult. Ya. Jadi removal of carbon dioxide is difficult karena terbentuknya very dense layer of barium titanate. Jadi ini adalah permasalahan yang kita jumpai kalau dalam solid state reaction kita menggunakan barium karbonat ya sebagai prekursor untuk sintesis barium titanate. Dan dalam proses ini yang paling penting adalah supaya semua barium karbonat itu transform menjadi barium oxide. Ada proses yang paling penting, yang penting adalah crushing ya, di crush supaya apa? Supaya ukuran partikelnya menjadi lebih kecil sehingga karbon dioksida-nya itu akan mudah keluar, mudah terjadi decomposition. Dan dalam proses di crushing ini permasalahan yang paling crucial adalah contamination ya. Karena biasanya kita menggunakan crushing itu adalah menggunakan ball yang terbuat dari steels dan lain-lain sebagainya sehingga yang masalah yang timbul adalah contamination ya. Contamination is a problem di dalam mensintesis barium titanate ya. Kita ingin mendapatkan barium titanate yang sangat pure ya, ultra pure ya, lebih dari 99.99%. Jadi dengan proses ini barium titanate yang dihasilkan ada masalah dengan contamination. Okey. Ini adalah permasalahan ya kalau kita gunakan barium karbonat di dalam kita mensintesis barium titanate. Dan salah satu cara untuk mengatasi proses crushing ini, dan crushing ini akan menyebabkan contamination, orang menggunakan prekursor yang lain ya. Barium karbonat tadi kita gantikan dengan barium nitrate. Dan dalam kes barium nitrate ini, kalau kita reactkan dengan titanium dioxide, kita mix, kemudian kita panaskan pada suhu sampai 1300 derajat Celcius dan dia akan menghasilkan barium titanate. Dan ini adalah proses one step proses ya. Ini adalah one step proses. Ya. Kenapa? Apa bezanya barium nitrate ini kalau dibandingkan dengan barium karbonat? Ya. Karena apa? Apa yang terjadi dengan barium nitrate ini? Ini adalah partikel barium nitrate. Ya, waktu dipanaskan, ya, ini adalah nitrate salts ya. Barium nitrate ini adalah nitrate. Sifat dari nitrate ini, sifat dari garam nitrate sini, jika dipanaskan, dia akan terjadi mudah pecah, fracture. Jadi, apa yang terjadi dengan nitrate salt, kalau kita panaskan, dia akan mudah untuk fractures. Kalau dia mudah fracture, waktu dipanaskan, dia akan menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. Sehingga tidak ada masalah
decomposition tadi, ya, decomposition dari barium nitrate dibandingkan dengan barium karbonat. Karena automatic untuk barium nitrate ketika dipanaskan dia akan mudah untuk fracture, ya. Dia akan mudah untuk fracture. Ya, dia akan mudah untuk fracture sehingga menghasilkan partikel-partikel yang lebih kecil. Jadi boleh kita simpulkan bahawa di dalam solid state reaction ini, yang prosesnya adalah decomposition dan reaction. Kalau kita, sebagai contoh, kita gunakan barium karbonat untuk mensintesis barium titanate, ya, kerana ukurannya besar, masalah utama adalah diffusivity dari karbon dioksida untuk keluar dari partikel yang besar itu. Oleh kerana itu, kita perlukan proses crushing supaya karbon dioksida itu boleh keluar dan barium karbonat akan transform jadi barium oksida. Dan permasalahannya lagi adalah karena dia sukar untuk keluar pada karbon dioksida yang di bahagian dalam itu, karena sudah terbentuk barium titanate pada luar itu yang very dense layer, makanya karbon dioksida itu akan sukar untuk keluar, ya. Kemudian yang menjadi masalah juga adalah contamination, karena kita dalam crush itu kita menggunakan materials yang lain untuk crushing sehingga terjadi contamination. Dan cara yang untuk mengatasinya adalah kita gantikan barium karbonat itu dengan barium nitrate, ya. Dan ini adalah one step reaction, kerana nitrate salt ini dia akan lebih mudah fracture. Waktu dipanaskan dia akan mudah fracture. Okey. Dan proses yang lain, ya. Contoh misalnya kita barium titanate. Contoh yang lain adalah kita mensintesis nikel ferrit, ya, nikel ferrit. Dan biasanya nikel ferrit dia kita gunakan source-nya adalah prekursornya adalah nickel salt. Garam dari nikel. Kita reactkan dengan iron salt, ya. Karena dalam bentuk garam, kedua-dua ini, ya, dia akan mudah untuk dissolve. Kita dissolve in ya. Lepas kita dissolve dia di dalam larutan aqueous solution dalam air, proses selanjutnya adalah kita keringkan, dry the solution. Ya. Jadi lepas dia dissolve, dua-dua ini, ya, nickel salts dengan iron salt ini, source ini kita akan dissolve di dalam pelarut, ya, in equimolar amount. Kemudian kita dry the solution. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita firing dia, kita panaskan pada suhu yang tinggi. Dan dia akan terbentuk mixed oxide. Tapi dalam proses ini, kalau kita tengok, ya, dissolve in equimolar amount di dalam pelarut, ya, bentuknya adalah sebagai solution, ya. Lepas kita dissolve, tentu ini akan bentuk sebagai solution. Dan size-nya itu adalah dalam molecular level. Dia bukan dalam bentuk solid, ya. Dia larut,
Dan permasalahannya adalah waktu kita keringkan, ya, dry the solution, the problem is that terjadinya yang disebut sebagai differential crystallization dari nickel salt dengan iron salt ini. Jadi kita melihat bahwa okeylah kalau kita dissolve dia dalam equilibrium solution, kita dry dia, tapi yang permasalahannya adalah waktu dia mengkristal itu. Nickel salt dengan iron salt itu mempunyai kelarutan yang berbeza, ya, sehingga akan terjadi perbezaan dari crystallization. Ini bermasalah. Yang kita inginkan adalah di dalam membentuk ceramics itu, crystallization-nya mesti sama. Kita menghindari supaya jangan nickel salt atau iron salt itu dia mengkristal lebih dulu. Yang satu lebih dulu, yang satu lagi lebih lambat. Sehingga yang kita dapatkan adalah bukannya oxides, ya, bukannya compound, tetapi adalah material yang heterogen, ya. Jadi nickel oxide saja dan iron oxide saja, ya. Mix oxide yang bukannya terbentuk sebagai satu compound, ya. Dan ini permasalahan yang kita hadapi jika kita melakukan sintesis dengan starting dengan salt ini, ya, kita dissolve dia, bukannya solid state reaction, kita dissolve dulu baru kita dry, ya. Coba kita tengok, ya. Coba kita tengok dalam case ini. Jadi kita mempunyai metal salt, M1 salt, kita campurkan dengan M2 salt, garam yang kedua, kemudian kita dissolve, ya, kita dissolve, kemudian kita mix dia di dalam equimolar, ya. Ya. Dan supaya dia boleh menjadi precipitation, dia boleh memendak, ya. Kalau kita tengok di sini, kita ada lepas M1N+, ya. Kemudian di dalam solution itu ada M2N+. Supaya dia memendak, apa yang kita lakukan adalah kita tambahkan base, ya, OH. Ya, sebagai contoh, kita tambahkan adalah amonium hydroxide, ya. Untuk supaya dia memendak, supaya kita tambahkan terjadi precipitation, ya. Kita masukkan drop by drop, ya. Amonium hydroxide supaya dia memendak sehingga akan terbentuk precipitation M1OH dan M2OH.
Tetapi masalah dia adalah bahwa campuran ini ya dia tidak berlangsung, tidak akan mix ya di dalam molecular level mixing ya. Jadi ini tidak berlaku mixing dalam molecular levels. Mixing dalam molecular levels. Kenapa? Tadi kita sudah bincang bahwa terjadi differential crystallization. Karena apa yang terjadi adalah karena kelarutan ya, kelarutan solubility dari M1 salts ya, M2 salt itu berbeza. Ketika ditambahkan solubility-nya berbeza sehingga terjadi perbezaan dari crystallization ya. Jadi apa yang berlaku di situ? When ya, berlaku di situ adalah kelarutan solubility dari M1OH, M2OH. Solubility-nya adalah berbeza. Jadi dalam proses precipitation ya, ini tidak berlaku secara molecular levels mixing. Karena apa? Karena solubility dari M1OH dan M2OH ini berbeza. Ya. Dan apa itu solubility? Kita tahu bahwa M1OH N itu dia boleh soluble menjadi M1N plus NOH minus. Ini adalah solution. Dan begitu juga untuk M2OH solution. Dan kita tahu bahwa kelarutan dari M1, M2 ini berbeza. Dan coba kita tengok ya, contoh misalnya solubility equation ya. Contohnya adalah misalnya AgCls ya. Ada yang disebut sebagai constant dari solubility of product KSP. Ini adalah sama dengan molar concentration of plus Cl minus. Ya. Jadi boleh kita lihat di sini bahwa KSP dari M1OH dengan M2OH itu adalah berbeza, ya, berbeza. Sebagai contoh misalnya kalau kita tengok di sini M1 anggaplah KSP dia sekitar 10 minus 8. M2OH KSP constant of the solubility of product 10 minus 32. Artinya apa? Artinya M1OHN ini lebih mudah untuk precipitate dibandingkan dengan M2OHN. Jadi kalau kita lukiskan ya, apa yang terjadi adalah M1OH ini dia akan lebih dulu untuk memendap, precipitate, ya.
Jadi M1OH dengan M2OH dia tidak akan precipitate bersama. It's not precipitate together. Ya. Yang terjadi adalah successive precipitation. Ya. Yang terjadi adalah jadi itulah masalah yang dihadapi jika kita menggunakan salt, ya. Kita menggunakan salt, ini yang terjadi adalah masalahnya adalah differential crystallization. Karena solubility dari masing-masing salt itu tidak sama. Ya, bergantung dengan nilai KSP dia. Constant dari solubility of products dari salt itu tidak sama. Ya. Jadi ini permasalahan yang muncul kalau kita gunakan metal salt. Dan macam mana kita nak membuat supaya mixing itu terjadi dalam molecular levels? Yang kita inginkan adalah mixing in molecular levels supaya akan terbentuk produk seramik yang kita inginkan. Contohnya nickel ferrite, ya. Artinya source dari nickel dengan source dari iron tadi itu dia akan mix dalam molecular levels. Dan untuk mix dalam molecular levels kita perlu ada yang disebut sebagai co-precipitation, ya. Precipitation. Ya. Co-precipitation, ya, co-precipitation. Jadi co-precipitation itu adalah, kalau definisinya adalah the simultaneous precipitation of normally soluble component from the same solution. Ya. Jadi yang kita lakukan adalah kita ingin supaya terjadi simultaneous precipitation, ya, simultaneous participation, ya, supaya mixing di dalam keadaan molecular levels. Ya. Jadi ini yang kita nakkan. Jadi kita nakkan supaya terjadi co-precipitation. Dan co-precipitation ini, ya, precipitation ini will be a mix of M1OHN yang tadi itu, ya, M2OHN, ya. Oke. Sekarang kita ingin menjelaskan, ya, salah satu teknik macam mana kita nak membuat co-precipitation, simultaneous precipitation, ya. Ini yang kita sebut sebagai homogeneous crystallization. Homogen dia bukan heterogen, ya. Homogeneous crystallization artinya kristalisasi yang homogen, ya. Jadi nucleation itu dan growth itu terjadi dalam solution dalam kondisi yang homogen, ya.
Jadi nucleation and growth from solution, ya, dalam yang kita sebut sebagai homogeneous Jadi ini yang kita akan coba tengok, ya. Nucleation and growth from solution itu sehingga terbentuk homogeneous crystallization. Sebagai contoh, ya, untuk menggambarkan apa itu homogeneous crystallization, dan di dalam homogeneous crystallization itu molecular levels, ya, mixing itu akan terjadi dalam molecular levels, ya. Dan sebagai contoh adalah ini kita gambarkan. Dan solution tadi, ya, kita perlu ada solution yang tidak ada suspension di situ. Dan di dinding daripada bikar kita, reaktor kita, mestilah bersih, ya, clean side walls, supaya tidak ada terbentuk, kalau dindingnya tidak bersih, tidak rata, akan mudah untuk terjadi nucleation di tempat itu, ya. Sebagai contoh adalah kita ingin membincangkan mengenai crystallization dari gula, ya, untuk memudahkan. Dan apa yang terjadi dengan gula adalah kalau kita larutkan gula itu, kita larutkan, kemudian kita lakukan pemanasan sehingga airnya akan meruap. Lepas airnya meruap, kemudian kita sejukkan, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah terbentuknya crystals dari gula tadi, ya. Dan kristal dari gula tadi itu terbentuk dalam proses yang kita sebut sebagai crystallization, kristalisasi, ya, crystallization. Jadi macam mana kita nak menggambarkan proses dari crystallization of sugar tadi, ya? Sorry, mana dia hilang tadi? Okay, crystallization of sugar. Ini adalah time. Ini adalah concentrations dari sugar, ya. Dan ini adalah start kita di sini, concentration tertentu dari sugars, ya. Dan kalau kita panaskan, ya, kalau kita panaskan sugar tadi yang larut di dalam air, apa yang akan terjadi kalau kita panaskan, ya? Airnya tentu akan meruap, sehingga concentration dari gula tadi itu akan menjadi naik, dan dia akan sampai pada keadaan yang saturated, ya, saturated. Ini kita sebut sebagai concentration supersaturated, ya. Karena airnya berkurang, ya. Concentration supersaturated dari gula, ya. Dan lepas sampai pada kita panaskan terus dan kemudian kita cooling, apa yang akan terjadi adalah crystallization, ya, crystallization, ya. Jadi pada concentration tertentu yang maksimum di sini adalah di sini yang disebut sebagai concentration supersaturated, ya, di mana
pada temperature tertentu, concentration itu sudah sangat supersaturated sehingga akhirnya akan terbentuk kristal daripada gula. Cuba kita tengok di sini. Kalau kita turunkan temperatures, kita turunkan temperatures sehingga kita akan dapatkan, ya, sini adalah temperatures dari supersaturated temperature. Kita turunkan temperatures, dan perbezaan suhu ini antara saturated dengan kita kurangkan suhu ini kita sebut sebagai degree of undercooling. Ya, degree of undercooling. Dan kita tengok bahawa terjadi ada perbezaan antara concentration supersaturated dengan waktu kita sejukkan dia, kita turunkan temperature, ya. Apa yang terjadi adalah kalau kita cooling, ya, kita akan cooling, yang akan terjadi adalah nucleation. Nucleation dengan concentration, perbezaan concentration ini, ya. Perbezaan concentration, ya. Akan terjadi nucleation. Ya. Dan nuklei ini, ya, nuklei dari sugar ini, sugar nuklei ini is unstable, ya. Nuklei is unstable. Okey. Ini yang terjadi. Terjadi nucleation dari sugar kalau kita panaskan dia sampai supersaturated dan kita turunkan suhu, ada concentration perbezaan dari turunan suhu itu dan terbentuk nuklei, ya. Terbentuk nuklei, dan apa yang terjadi dengan nuklei ini? Dia semakin lama dia akan semakin membesar, nuklei ini. Ini yang kita sebut sebagai nucleation. Okey. Dan kalau kita tengok energi terbentuknya nucleation tadi, dia energi dalam delta G V terhadap ukuran dari nuklei tadi, ready dari nuklei tadi. Dan energinya adalah, bentuknya adalah, ya. Dan nuklei tadi dia akan membesar, yang disebut sebagai proses nucleation, dan selepas dia pada ukuran yang tertentu yang disebut sebagai critical ready dari nuklei tadi, ini adalah R of nuklei, ya. Dia akan membesar. Yang terjadi adalah dia akan, energinya bertambah, dia akan membesar ukurannya pada maksimum, ya. Kalau tak sampai ukuran R ini adalah maksimum. Ini adalah maksimum. Dia akan tidak sampai ukuran ini, dia akan boleh redissolve lagi. Di sini dia boleh, daerah sini dia boleh akan kembali dissolve, ya. Ini akan boleh redissolve. Kalau melebihi ukuran critical ini, ya. Ukuran kritikal ini, partikel tadi dia akan grow. Ini yang kita sebut sebagai nucleation and grow. Jadi dia harus melewati ukuran tertentu.
ya. Jadi boleh kita gambarkan adalah partikelnya akan besar, big, ya, akan membesar, bigger sampai pada ukuran tertentu. Dia akan terus membesar, ya, dia akan terus membesar sehingga dia akan growth, ya, dia akan terus membesar menjadi large particle. Jadi apa yang terjadi adalah menjadi large crystal itu, ini adalah partikel, dia akan bertambah membesar, menjadi large crystal. Ini kita sebut sebagai homogeneous nucleation. Ya. Dan ada juga proses yang bukan seperti ini, tetapi partikel tadi, ini kita sebut sebagai nucleation center. Dia partikel-partikel kecil, dia akan lekat di situ, ya. Akan lekat partikel kecil, akan bergabung dengan partikel ini, ya. Ini kita sebut sebagai nucleation center. Dan proses ini kita sebut sebagai heterogeneous nucleation. Atau disebut juga sebagai pseudo nucleation. Yang ini saya sebut sebagai co-precipitation. Jadi nampak di sini bahawa untuk kita mendapatkan co-precipitation mestilah melalui proses homogeneous nucleation. Dan untuk mendapatkan homogeneous nucleation perlulah kita menghasilkan particles, ya, di mana R itu lebih besar dari R critical di sini, ya. Ini adalah R critical. Artinya kita mempunyai ukuran tertentu di sini. Kalau dia kecil, dia akan resolve balik, dan ukuran partikel ni harus lebih besar daripada R of nucleus sehingga partikelnya akan boleh grow, ya. Dia akan boleh grow. Ini teori dia. Jadi, macam mana kita ingin mendapatkan ukuran partikel yang besar ini sehingga terbentuklah homogeneous nucleation dan terjadilah co-precipitation. Dan ini syarat dari co-precipitation adalah kita mesti mendapatkan ukuran partikel dari prekursor kita yang besar. Ya. Okey. Macam mana kita nak dapatkan itu? Sebagai contoh adalah kita start dengan barium nitrate, ya. Barium nitrate sebagai source. Kita akan sintesis barium titanate. Kita campur dengan prekursor titanium chloride. Ya. Ini dalam bentuk solution. Ini dalam bentuk solution. Berbeza dengan yang teknik yang awal adalah solid state reaction dalam bentuk powder, ya. Tetapi ini kita start dengan salts, ya, yang kita larutkan di dalam pelarut sehingga dalam bentuk solution. Sebagai contoh, ini adalah 0.5 molar, equimolar solution 0.5 molar. Kemudian kita mix.
100 ml of each. Jadi 100 ml dari barium nitrate solution, kita campur dengan 100 ml dari titanium chloride solution. Kemudian kita tambahkan oxalic acid. Oxalic acid. Apa yang terjadi kalau kita campurkan dengan oxalic acid ini? Ya. Jadi oxalic acid ini apa yang terjadi dengan kalau kita campurkan ditambahkan dengan oxalic acid? Yang akan terbentuk adalah barium titanyl oxalate complex. Apa? Ini kita sebut sebagai barium titanyl oxalate ya. Dan struktur dari oxalate itu adalah dan ukuran dari barium titanium oxalate kompleks ini, size dia ya besar ya. Ini karena ada oxalate kompleks, ini very large molecule. Ya, very large molecule. Very large molecular size. Dan molekul ini cukup besar, dan dia kalau kita tengok di sini, molekul ini cukup besar sehingga dia lebih besar dari sampai kepada radii critical ya, untuk supaya nuklei itu boleh grow ya, boleh grow, kita perlu ada ukuran dari nuklei yang cukup besar. Dan ukuran daripada barium titanyl oxalate complex ni cukup besar ya. Sehingga apa yang akan terjadi, karena dia sampai kepada ukuran RC, oleh kerana itu, karena dia besar, maka dia akan boleh terjadi nucleation ya, nucleation ya, and growth. Dan ini yang kita sebut sebagai co-precipitation. Jadi mereka bergabung dengan dalam bentuk molecular levels ya. Ya. Dan barium dan titanium tadi are co-precipitate sebagai very fine powder. Dan apa yang terbentuk adalah barium titanyl oxalate complex ya, barium titanyl oxalate complex, barium titanyl oxalate complex, dan ini kita panaskan pada suhu 700 degree C, dia akan menjadi barium titanium. Dan di sini nampak bahawa dalam teknik ini yang kita sebut sebagai co-precipitation, iaitu simultaneous precipitation of the mix ya, salts ya. Dalam kes ini adalah barium nitrate solution, titanium chloride solution, kita mixkan sehingga menghasilkan barium titanyl oxalate complex yang ukuran yang cukup besar sehingga dia mudah untuk growth ya, growth dalam bentuk nucleation yang kita sebut sebagai homogeneous nucleation, dan akan terjadi co-precipitation ya. Terjadi co-precipitation sehingga lepas itu
akan mudah kita menghasilkan barium titanate. Kita buang saja oxalate pada high temperature sehingga menjadi barium titanate. Okey, jadi hari ini kita sudah bincang, ya. Sudah kita bincang, kita ulang lagi, synthesis of ceramics, ya. Yang pertama adalah solid state reaction, ya. Dan solid state reaction itu kita start dari salt, betul-betul salt kita mix dalam bentuk solid, ya, dengan oxide. Kemudian kita lakukan physical mixing, ya. Kemudian cooling, crushing, heating, firing, cooling, crushing berkali-kali. Kenapa berkali-kali? Karena kita ingin supaya barium karbonat itu berubah menjadi barium oksida, ya. Okey. Dan kita sudah juga bincang teknik yang lain adalah kita ingin coba untuk menghasilkan barium, sebagai contoh barium titanate dengan menggunakan metode dengan menggunakan precursor salt, ya, yang kita larutkan terlebih dahulu. Tetapi permasalahannya kalau kita larutkan tanpa sebagai solution, ya, problemnya adalah kerana kelarutannya berbeza akan terjadi differential crystallization, ya. Terjadi perbezaan dari crystallization dari dua salt ini, sehingga kita akan dapatkan mixed oxide yang bukan larut dalam molecular levels, yang bukan mix dalam molecular level, ya. Okey. Kemudian teknik yang terakhir yang kita sebut sebagai co-precipitation adalah the simultaneous precipitation of a normally soluble component with macro component from the same solution, ya. Sebagai contoh adalah kita gunakan barium nitrate, kita larutkan, titanium chloride kita larutkan, kita mix, kita tambahkan oxalic acid sehingga terbentuk barium titanium oxalate kompleks, dan ukurannya besar sehingga memudahkan dia molekul ini menjadi growth, ya, sehingga barium titanium oxalate yang terhasil ini cukup besar dan dia growth, tinggal kita panaskan saja sehingga untuk menghasilkan barium titanate. Okey, jadi kita sudah mempelajari hari ini adalah ceramic synthesis, dan sebelumnya kita sudah membincangkan juga bagaimana cara kita sol gel methods, ya, kemudian sintesis dari nanomaterials, dan pada hari Khamis mungkin kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan characterization of the solids, ya. Karena di dalam solid state chemistry ada 3 komponen yang paling penting. Saya ulangi lagi. Yang pertama adalah structures, yang kedua adalah synthesis, yang ketiga adalah characterization, ya. Yang keempat sebenarnya masih ada, yaitu application, ya. Tapi yang paling penting ini adalah structure, synthesis dan characterization. Kalau kita memahami 3 konsep ini akan memudah kita untuk melakukan penyelidikan, ya, di dalam solid state chemistry. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.